Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Endang Herliah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan teman-teman kami dari Prodi Fisika yang berbahagia. Di sini kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mendiskusikan sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Adapun nama anggota kelompok 7 antara lain saya sendiri selaku moderator Anissa Ambarwati dengan NIM 2107046006, Anjan Waskito dengan NIM 2107046015, Erliana Widya Devi Usmar dengan NIM 2107046031, dan Octavian Dwi Putra dengan NIM 2107046019. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada diskusi kali ini yaitu yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, lalu ada kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai, lalu ada kehidupan sosial budaya, masa kejayaan dan masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Baik, untuk materi mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai akan disampaikan oleh saya sendiri selaku pemateri pertama. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-15. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Kemudian, beliau mengangkat Maurasilu sebagai Raja Pasai pertama dan mendapatkan gelar sebagai Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh ini diberikan kepada Maurasilu setelah beliau masuk Islam dan merupakan sultan pertama di Indonesia yang berkuasa kurang lebih 30 tahun pada 1267 sampai 1297 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai dapat kita lihat dari raja-raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Raja yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh yang memimpin pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Masa Kesultanan Malik As-Saleh merupakan masa kemegahan Kerajaan Samudra Pasai. Tidak hanya pengaruh kekuasaan, tapi juga dalam bidang perdagangan. Beliau telah mengadakan hubungan dagang dengan negara tetangga, sehingga Samudra Pasai merupakan bandar perdagangan dalam maupun luar negeri. Bahkan catatan sejarah mengatakan bahwa Samudra Pasai sebagai sentrum kegiatan dagang internasional di Nusantara. Raja yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berjalannya waktu, Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan yang berkembang semakin pesat. Selanjutnya ada raja yang ketiga yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memimpin pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Di masa pemerintahannya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah di Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, di Kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Lalu ada raja yang keempat, ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Menurut hikayat Raja Pasai, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merupakan sultan yang paling buruk pada Kerajaan Samudra Pasai. Ia dicitrakan sebagai pemimpin yang buruk karena sang sultan ternyata menaruh birahi kepada kedua putrinya sendiri. Yang kelima ada Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Diperkirakan pada masa pemerintahannya Sultan Zain al-Abidin
Malik Az-Zahir telah melakukan perluasan wilayah kekuasaannya sampai semenanjung Melayu. Dia membuka kota Mulakat atau Malaka dan mendudukkan putranya untuk memerintah di sana, yang mana Mulakat berarti tempat perjumpaan kapal-kapal dari timur dan barat. Lalu ada raja yang keenam, Lalu ada ratu yang keenam, Sultanah Nahrasyah, yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412. Sultanah Malikah Nahrasyah, penyebaran agama Islam menjadi semakin pesat. Kesultanan Samudra Pasai sendiri mencapai puncak masa kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan dari Sultanah Malikah Nahrasyah. Ratu Nahrasyah dikenal sebagai sosok yang bijak dan arif. Selama masa kepemimpinannya, harkat dan martabat dari perempuan begitu mulia. Banyak perempuan terlibat aktif dalam penyebaran agama Islam, yang mana beberapa di antaranya menjadi penyiar agama. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya, nama saya Anjan Waskito dengan NIM 21070466015. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan antara Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erliana Wididevi Usmar dengan NIM 210704631. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial dan budaya Samudra Pasai. Kehidupan sosial dan budaya Samudra Pasai dapat diketahui dari adanya para pedagang yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia maupun Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayarannya pun juga bertambah maju. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Di Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang memeluk aliran Syiah ke dinasti Mameluk yang memeluk aliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Baik, saya Anissa Ambarwati akan menjelaskan materi dari masa kejayaan dan masa keruntuhan Samudra Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini dikuatkan dalam catatan Ibnu Battuta, di mana dalam catatan tersebut diketahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai memiliki wilayah-wilayah dengan tanah yang subur, serta aktivitas bisnis dan perdagangan kerajaan amat maju dengan penggunaan mata uang yang terbuat dari emas. Selanjutnya, ada masa runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Zain al-Abidin IV dikatakan sebagai catatan akhir dari Kerajaan Samudra Pasai. Menurut sumber Portugis yang termuat dalam Said 1981, Portugis singgah di Kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin IV. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis berhasil menginvasi Kesultanan Islam ini, namun Kerajaan Aceh Darussalam mengambil kesempatan tersebut dengan memperluas kekuasaan. Pada tahun 1524, Sultan Munghayat, Raja Aceh Darussalam, menendang Portugis dari
Samudra Pasai yang sudah takluk terhadap Aceh Darussalam. Akhirnya, wilayah Kesultanan Pasai resmi runtuh dan menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Dwi Putra dengan NIM 21070460019. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Peninggalan Samudra Pasai. Yang pertama, dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas. Karena itu, dirham-dirham yang ada di kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni 18 karat tanpa campuran kimia. Kertas dengan diameter 10 mm dan 0,6 gram setiap koinnya. Ada dua jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas tersebut, tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham banyak digunakan sebagai alat transaksi, terutama tanah. Kemudian, tradisi mencetak dirham emas menyebar ke seluruh Sumatera, bahkan hingga semenanjung Malaka, sejak Aceh menaklukkan Pasai pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua, Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala, sedangkan donya berarti dunia. Pada bagian luar cakradonya terdapat sebuah hiasan dan simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Aksara Arab tidak bisa dibaca lagi karena telah hangus, sedangkan aksara Cina bertuliskan Sing Fang Nya Tong Jut Kat Yat Chong. Cakradonya ini adalah hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai pada saat itu. Sejak Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Ali Mukyat Shah, hadiah lonceng ini dipindahkan ke Banda Aceh. Yang ketiga, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Naskah surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditujukan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Setelah itu, surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Nama-nama kerajaan atau negeri yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Samudra Pasai juga tertulis di dalamnya, sehingga diketahui pengejaan serta dan nama-nama kerajaan atau negeri tersebut. Kerajaan atau negeri yang tertera dalam surat tersebut diantaranya negeri Mulakat, Malaka, dan Pariaman. Yang keempat, stempel kerajaan. Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di Desa Kutakong, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran stempel yang ditemukan yaitu 2x1 cm dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan, stempel ini gagangnya sudah patah. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin.
Yang kelima, nisan Sultan Malik As-Saleh. Dua buah nisan pada makam Sultan Malik As-Saleh memiliki bentuk segi 4 pipi bersayap dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Di setiap nisan ada 3 panel di bagian depan, juga belakang dengan pahatan kaligrafi Arab. Di bagian puncak ada bingkai oval dengan pahatan kaligrafi Arab. Baik, yang saya hormati Ibu Endang Herlia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman prodi fisika yang berbahagia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.